Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridoni. Saya peserta KKNDR Kecamatan Airgegas Posko 11 tahun 2020, Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq. Di video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang pentingnya niat dalam belajar. Sebelum menonton video ini, alangkah baiknya kita melafazkan lafaz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja ke video pembelajarannya. Baiklah, poin yang pertama di sini adalah pengertian niat. Menurut istilah ulama fikih, niat adalah maksud yang timbul dari hati seseorang ketika hendak melakukan sebuah perbuatan. Sedangkan poin yang kedua, kedudukan niat. Niat ibarat remote pada sebuah mainan. Remote tersebut berfungsi untuk menggerakkan mainan, dimaksud ke arah yang diinginkan seseorang. Jika ingin menggerakkan ke arah kanan, tinggal menekan tombol kanan. Begitupun sebaliknya, jika ingin menggerakkan ke arah kiri, maka kita tinggal menekan tombol bagian kiri. Niat seseorang dalam melakukan sebuah perbuatan akan memengaruhi hukum terhadap pekerjaan tersebut. Contohnya, perbuatan yang baik dalam pandangan agama akan berubah menjadi perbuatan buruk jika niatnya tidak baik. Bahkan, kadang-kadang perbuatan buruk dalam perspektif agama berubah menjadi perbuatan terpuji dengan niat baik si pelakunya. Imam Ibnu Katsir menukilkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim mengenai kisah tobatnya seorang pemuda yang telah membunuh 99 orang. Seorang pemuda pada masa Bani Israel telah membunuh 99 orang. Kemudian ia membunuh lagi seorang abid atau ahli ibadah agar orang yang ia bunuh genap 100 orang. Suatu hari ia menyesalkan perbuatannya. Pemuda itu ingin bertobat. Kemudian ia menjumpai seorang ulama untuk menanyakan perihal tobatnya. Adakah bagiku tobat? Ulama itu menjawab, tidak ada yang menghalangimu untuk bertobat. Lalu ulama tersebut menyarankan pemuda itu untuk bertransmigrasi atau berpindah ke negara lain dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia pun menyetujui permintaannya. Dalam perjalanan menuju tempat yang direncanakan, tiba-tiba malaikat maut mencabut nyawanya. Pada saat itu terjadilah perdebatan antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat rahmat berkata, pemuda ini pergi untuk bertobat. Malaikat azab memungkas, pemuda ini belum bertobat karena belum sampai ke tempat tujuan untuk bertobat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta para malaikat untuk mengukur jarak perjalanan yang ditempuh pemuda tersebut. Ternyata jarak negeri yang sudah dilalui pemuda itu untuk bertobat lebih dekat daripada negeri tempat ia bermaksiat. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari kisah pemuda di atas, kita dapat mengambil dua pelajaran. Yang pertama, sebesar apapun kesalahan yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih membuka lebar pintu maaf untuk kita bertobat. Sedangkan yang kedua, niat seseorang untuk melakukan amalan kebajikan akan ditulis oleh malaikat sebagai amalan kebaikan meskipun belum berbuat. Tapi niat seseorang untuk mengerjakan perbuatan terlarang tidak akan ditulis oleh malaikat sebagai amalan keburukan jika belum berbuat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya segala perbuatan bergantung pada niat. Hadis riwayat Bukhari. Sedangkan poin yang ketiga, urgensi niat bagi pelajar, pentingnya niat bagi pelajar. Ada 4 kriteria niat berdasarkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang semestinya menjadi fondasi seorang pelajar ilmu agama. Yang pertama, mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menggali ilmu merupakan pekerjaan yang diridhoinya. Niat seorang pelajar ketika berangkat menuntut ilmu pun hendaknya berharap keridhaan Allah, bukan mengharap mendapat sanjungan ataupun pujian dari manusia. Yang kedua, meminimalisir kebodohan. Tiap-tiap manusia dilahirkan dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kita semua lahir ke alam dunia dalam keadaan bodoh. Karena itu Allah memerintahkan manusia untuk mencari ilmu, pengetahuan, agar kebodohannya memudar. Sedangkan poin yang ketiga, menghidupkan syiar Islam. Rahasia dibalik perintah mencari ilmu di samping meminimalisir kebodohan adalah untuk mereboisasi syiar Islam ataupun menumbuhkan syiar Islam. Sedangkan yang keempat, mensyukuri nikmat akal dan kesehatan badan. Akal dan kesehatan adalah dua nikmat agung yang diberikan Allah kepada manusia.
Allah memerintahkan kepada setiap penerima nikmat dimaksud untuk bersyukur padanya. Salah satu cara mensyukuri dua nikmat tersebut adalah dengan menggunakan pada tempat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, mungkin hanya ini video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat khususnya bagi diri saya sendiri dan semua orang. Untuk mengakhiri video pembelajaran ini, kita lapaskan nafas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.